Oke, materi ini matriks, kita akan bahas matriks. Di sini ada definisi matriks. PPT-nya sudah muncul kah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Jadi matriks itu udah kamu pelajarin dari SMA. Ini cuma pengulangan sih, nggak ada yang baru di sini. Jadi matriks itu susunan bilangan real. Masih ingat kan? Ada bilangan real atau kompleks atau elemen-elemen boleh. Yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Matriks dia mempunyai M baris dan N kolom, sehingga matriksnya berukuran M kali N. Jadi yang pertama itu pasti baris kali kolom, nggak pernah dibalik kolom kali baris. Matriks M kali N itu kita bisa juga sebut dengan namanya matriks yang memiliki orde M kali N. Ada yang bilang orde, ada yang bilang ordo, sama aja. Semuanya menyatakan ukuran matriks, di mana yang pertama itu pasti baris, yang kedua itu kolom. Banyaknya baris dan kolom suatu matriks itu menentukan ukuran matriks. Jadi ada matriks. Matriks secara matematika dia nulisnya pasti pakai huruf besar. Itu lambang matriks. Di sini boleh pakai M kali N, boleh tidak. Jadi pasti huruf besar. M kali N berarti dia punya M baris. Baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya sampai baris ke M. Kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga, sampai nanti kolom ke N, sehingga ukurannya M kali N, ordo. Kalau matematik yang benar, dia buatnya ordo namanya ya, ukurannya namanya ordo matriks. Tapi ada beberapa buku Indonesia yang karena dia hasil translate, dia menyebutnya orde. Tapi yang paling benar itu ordo. Kemudian, A11, A12, A13, A21 itu namanya entry. Ini namanya entry. Jadi elemen matriks A yang berindeks lengkap misalnya A23. Ada yang bilang entry, ada yang bilang elemen sama. A23 itu artinya elemen di matriks A pada baris kedua, kolom ketiga. Kita tracing di sini baris kedua. Baris pertama, ini baris kedua. Kolom ketiga, ini A23. Jadi kalau A32 berarti elemen pada baris ketiga, kolom kedua. A31 artinya elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Jadi baris itu dari kiri ke kanan, kolom itu dari atas ke bawah. Matriks A berordo M kali N, maka ditulis A besar M kali N. Jadi sekali lagi penulisan matriks yang benar pakai huruf besar, kemudian selalu diapit oleh tanda kurung siku. Jadi kalau yang kurung lengkung, kurung kerawang itu salah. Yang benar dia diapit oleh kurung siku. Jenis matriks yang pertama berdasarkan ordonya. Ada yang menyebut matriks bujur sangkar atau persegi. Definisinya dia matriks yang berukuran N kali N. Artinya banyaknya baris akan sama dengan banyaknya kolom. Contohnya ini, matriks B ukuran 2 kali 2. Barisnya 2, kolomnya 2. 1, 3, 6, 12. Jadi kita bacanya kayak baca buku ya, entry atau elemen di matriks dari kiri ke kanan dilanjutkan ke bawah ya. Jadi 1, 3, 6, 12 itu bacanya. Ini nih matriks persegi karena ada 2 baris dengan 2 kolom. Boleh juga disebut jadi matriks B berordo 2 karena dia sama 2 kali 2. Matriks baris, artinya dia hanya punya 1 baris, itu namanya matriks baris. Jadi dia berordo 1 kali N, kan baris kali kolom. Barisnya 1, kolomnya terserah. C1 kali 3, artinya cuma benar 1 baris, ada 3 kolom, 1, 2, 3. Sedangkan ada matriks baris, berarti ada matriks kolom. Matriks kolom itu matriks yang hanya punya 1 kolom, seperti ini. Kolomnya cuma 1. Berarti ini ukurannya ada barisnya, 1 baris, 2 baris, yang ini kolom, 2 kali 1. Matriks baris dengan matriks kolom, itu ada istilah lain, ada yang menyebutnya vektor. Vektor baris, dan ini namanya vektor kolom. Jadi intinya vektor itu matriks juga, tapi yang punya 1 baris atau 1 kolom. Lebih dari itu dia bukan disebut dengan vektor, dia disebut dengan matriks.
Jadi kalau matriksnya hanya punya satu baris, dia disebut dengan vektor baris. Matriksnya hanya ada satu kolom, dia disebut dengan vektor kolom. Jadi vektor di sini beda definisi dengan yang kayak di fisika, skalar dengan vektor besar yang punya nilai dan arahnya. Matriks tegak. Matriks tegak itu matriks yang berordo M kali N. Tapi syaratnya barisnya lebih besar daripada kolom. Jumlah baris lebih besar daripada jumlah kolom. Contohnya ini matriks A. Dia berordo, lihat barisnya 1, 2, 3. 3, kolomnya 1, 2. Ada 2 kolom. Barisnya 3, kolomnya 2. Jumlah baris lebih besar daripada jumlah kolom. Jadi namanya matriks tegak. Matriks datar. Matriks datar berarti kalau yang tegak ini bisa kita sebut dengan istilahnya portrait. Ya kan? Kalau matriks datar berarti ini yang landscape. Dia ordonya M kali N juga, tapi M lebih kecil dari N. Berarti jumlah baris kurang daripada jumlah kolom. Berarti kalau matriksnya datar, kolomnya yang lebih besar. Contohnya ini satu baris, dua baris. Oke, dua baris. Kemudian ini kolomnya satu kolom, dua kolom, tiga kolom. Sehingga matriks F ini berordo 2 kali 3. Kelihatan bahwa jumlah kolomnya lebih besar daripada jumlah baris. Sehingga matriks F ini tampak datar atau landscape. Kalau tadi berdasarkan ordonya, kalau sekarang berdasarkan elemen penyusunnya. Ada yang namanya matriks nol. Elemen itu isi atau entry. Ada yang menyebut elemen, ada yang menyebut entry. Matriks nol. Matriks nol itu matriks yang semua penyusunnya nol. Jadi dia lambangnya boleh O besar. Ukuran 1 kali 3. Artinya satu baris, 3 kolom. Isinya nol semua. Ada yang namanya lagi 2 kali 2. Ukurannya 2 baris dan 2 kolom. Isinya nol semua. Itu namanya matriks nol. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal itu pasti matriks persegi. Pasti. Di mana jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Tapi semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya nol. Diagonal utama ini ya. Ini diagonal utama. Jadi, di bawah yang warna merah ini, di bawah diagonal utama, dan di atas diagonal utama, itu semua isinya nol. Sehingga dia disebut namanya matriks diagonal. Tidak ada excuse di sini kalau dia nol semua. Nggak boleh nih aja satu nih, nggak. Semuanya nol semua. Jadi dia disebut dengan matriks diagonal. Matriks skalar. Matriks skalar itu matriks diagonal juga yang semua elemen diagonalnya sama. Ini ukurannya pasti persegi ya. Terus lihat ini diagonalnya. Semuanya entry-nya sama semua. 5, 5, semua. 6, 6, semua. Itu namanya matriks skalar. Dan selebihnya itu 0. Paham ya? Ini ukuran 4 kali 4 ya, karena 4 baris kali 4 kolom. Ini diagonal utamanya. Diagonal utama angkanya semuanya sama. Selebihnya itu 0. Selanjutnya matriks simetri. Matriks simetri itu matriks persegi yang elemen selain diagonal utamanya simetri. Kayak gini, ini diagonal utama nih, 3, 4. Selain 3, 4 itu satu-satu kan, lihat. Di sini 1, keluar nggak warna merah saya nih? Keluar, Bu. Kalau sini 1. Jadi dia kayak kaca, cermin. 1, 1. Gitu. Ini 3, 4. Simetri. Contoh yang lain saya buat yang nggak besar ya.
Oke, ini diagonal utamanya 251. Selain 251 dia simetri loh. Satu simetri dengan satu, ya kan? Sama kan? Dia simetri. Nggak harus satu semua sih, nanti bisa ke yang lain. Contoh yang lain. Oke, ini matriks simetri juga H. Ini diagonal utamanya 2, 3, 4, ya kan? Terus bagaimana saya menunjukkan bahwa dia simetri? Lihat ini, satu pasangan ini dengan satu. Jadi garis merah saya itu seperti cermin. 2 dengan 2, 3 dengan 3. Namanya matriks simetri. Gitu. Refleksinya sama. Next ya. Bentar ya, nggak mau next ya. Sudah muncul kembali? Sudah, Bu. Oke, matriks simetri miring. Dia bagian dari matriks simetri yang elemennya selain elemen diagonal itu saling berlawanan. Sekarang ini kan elemen diagonal ya. Nah, selain elemen diagonalnya, selain 00 itu saling berlawanan. Contohnya 5, kalau simetri tadi kan kalau sini 5, sini harusnya 5. Kalau simetri miring, sini 5, sini min 5. Kalau simetri tadi sini min 7, di sini harus min 7. Tapi ini berlawanan. Min 7 jadi 7. Ini min 2 ya. Min 2 dengan 2. Itu simetri miring. Selanjutnya matriks identitas. Ada yang nyebutnya matriks satuan. Itu matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya satu. Jadi ininya semuanya satu. Itu namanya matriks identitas. Dia sudah ada lambang khusus, lambang matriksnya I biasanya. Jadi I-nya ukuran 2x2 ini. Nanti kalau identitas yang ukurannya 3x3, intinya sih yang diagonal utamanya 1, selebihnya 0. Ini ya, itu I 3x3. Ada I 4x4, pasti simetri ya, nggak pernah I 3x4. 3x3 atau 4x4. Nah, itu ya. Itu I 4x4-nya. Matriks segitiga atas. Bentuknya persegi juga semuanya, tapi elemen di bawah diagonal utamanya 0. Ini kan diagonal utama. Dari kiri atas ke kanan bawah. Itu diagonal utama. Terus elemen di bawahnya tuh 0, 0, 0, 0. Semuanya 0. Itu namanya matriks segitiga atas. Ini ya, 0-nya bentuk segitiga. Kalau 0-nya di bawah namanya segitiga atas. Kalau yang segitiga bawah itu matriks persegi. Elemen di atas diagonal utama nih, di atas diagonal utamanya 0. Dia segitiga bawah. Ingat aja, kalau 0-nya di bawah berarti segitiga atas. 0-nya di atas berarti segitiga bawah.
Ada pertanyaan untuk jenis-jenis matriks? Nggak bisa skip nanti sih. Ada pertanyaan? Ada satu jenis lagi, matriks transpos. Matriks transpos itu, ini udah keluar ya PPT-nya? Sudah, Bu. Kalau PPT saya, nah, kenapa sih dia? Ini udah keluar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau nggak keluar ngomong ya, nanti saya sudah panjang jauh-jauh, ternyata masih mantap di situ lah PPT-nya. Matriks transpos, itu matriks yang diperoleh dengan memindahkan elemen baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Lambangnya, kalau matriksnya A, maka transposnya AT, apa nggak B? T besar ya. Jadi kalau matriksnya B, mau ditranspuskan berarti BT. Ini A, ukurannya 3 kali 2. 3 baris, 1, 2, 3, kolomnya ada 2. Akan ditranspos, jadi kalau ukurannya A 3 kali 2, ketika ditranspos jadi 2 kali 3. Jadi entry yang pertama kan ini 68 nih. Ini baris jadi kolom kan katanya, 68. Dia jadi kolom pertama. Baris 1 jadi kolom 1. Baris kedua itu 41. Dia jadi kolom kedua, 41. Baris ketiga, 73. Dia jadi kolom ketiga, 73. Ukurannya 2 baris, 3 kolom. Oke, sampai jenis matriks sebelum ke operasi matriks ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung? Ada yang perlu saya ulang jenis-jenis matriksnya? Tidak, Bu. Karena sudah pernah kamu pelajarin semua sih, jadi nggak ada lagi yang baru di sini, kita pengulangan aja. Oke, kalau nggak kita ke operasi matriks. Seperti biasa, matriks itu bisa dijumlahkan. Syaratnya apa? Jadi kalau dia mau dijumlahkan, ordonya harus sama. Ukuran matriksnya harus sama. A ini ukurannya 2 kali 2. B juga ukurannya 2 kali 2. Karena sama-sama 2 kali 2, maka dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi kalau A tambah B, kayaknya ngulang aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4, tambah 5, 6, 7, 8. Jadi kalau tambah, berarti 1 tambah 5, ya kan? Jadi 6. 2 tambah 6, jadi 8. 3 tambah 7, jadi 10. 4 tambah 8, 12. Jadi yang sama letaknya itu kita jumlahkan. Ini highlight-nya. Akibatnya matriks A dan B dapat dijumlahkan apabila kedua matriks itu memiliki ordo yang sama. Sifat penjumlahan. Jadi matriks itu komutatif ya. Jadi kalau matriks A tambah B, dia akan sama dengan B tambah A. Kemudian juga asosiatif, ada 3 matriks. Jadi A tambah B tambah C. Ini kita ngomongnya semuanya ordonya sama ya. Syaratnya ordonya harus sama dulu. Jadi A tambah B tambah C, jadi kamu boleh mencari B tambah C dulu, baru tambahkan matriks A, atau matriks A tambah B dulu, baru tambah C, jadi pengelompokan. Matriks A tambahkan matriks 0, ini U itu 0 ya, itu akan sama dengan matriks 0 tambah matriks A. Karena 0 itu, matriks 0 itu isinya 0 semua, ya udah berarti hasilnya matriks A sendiri. Yang ini mungkin yang sering lupa yang nomor 4. Jadi ada matriks A ditambah B akan ditranspos. Hasilnya akan sama dengan A transpos tambah B transpos. Jadi masing-masing ditransposkan baru ditambah sama. Kemudian kalau ada matriks B katanya gini, A tambah B itu kan komutatif ya, sama dengan B tambah A. Hasilnya 0, artinya matriks 0. Ini harusnya U besar ya. Ini U besar.
Berarti matriks B itu sama dengan min A atau negatif dari matriks A. Jadi dia tuh ngitungnya sama kayak aljabar kita ya. Jadi B sama dengan A-nya pindah ya ke kanan, gitu min A. Nah, pengurangan juga seperti itu. Matriks A di sini ukurannya berapa? A di sini ukurannya berapa? Ordonya. Berapa baris? 3 kali 2, Bu. Yang B-nya berapa? Matriks B-nya ada berapa baris, berapa kolom? Sama, Bu. 3 kali 2, Bu. Sama Bu, 3 kali 2. Karena dia sama, dia boleh dikurangkan atau ditambahkan. Jadi kalau kurang, tapi yang satu letaknya yang sama. 5 kurang 3, 2, 4 kurang 6, min 2, 6 kurang 5, 1, 9 kurang 4, 5, 7 kurang 1, 6, 0 kurang 2, min 2. Jadi definisi A kurang B itu sebenarnya sama dengan A tambah min B. Jadi ini A ya kan? Ini tambah, ini min B. Itu sama aja. Kalau perkalian, masih ingat nggak syaratnya? Dua matriks kalau tambah sama jumlah sama kurang, ukuran ordonya harus sama. Kalau perkalian, syarat dua matriks bisa dikalikan jika apa? Syarat dua matriks bisa dikalikan jika apa? Ada yang ingat? Tidak semua dua matriks tidak semuanya bisa kita kalikan. Jadi syaratnya bisa dikalikan kalau apa? Masih ingat nggak? Ada yang bisa nggak? Izin menjawab, Bu. Itu syaratnya matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama, Bu, dengan matriks kedua. Matriks pertama, jumlah kolomnya harus sama dengan matriks kedua. Iya, Bu. Ada lagi yang lain? Syarat dua matriks bisa dikalikan? Tadi katanya jumlah kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Ya kan gitu ya, yang saya tangkap ya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain kah? Oke, habis nih saya bahas belakangnya. Kamu lihat ya, saya tangguhkan dulu yang ini. Kemudian kita bahas pertama kali perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Ini angka biasa. Jadi kita punya matriks P 3851. Jadi kalau 4P, artinya 4 ini dikalikan dengan semua entry di P. Semuanya. Jadi 4 kali 3 jadinya 12, 4 kali 8, 32, 4 kali 5, 20, 4 kali 1, 4. Itu ya kalau skalar. Kalau di sini 1/4 pun, jadi semuanya elemennya dikalikan dengan 1/4. Sifat perkalian matriks dengan skalar. Jadi kalau ada skalar ini huruf kecilnya skalar ya. Jadi A dikali matriks B tambah C, jadi kita boleh AB tambah AC. Kurang juga gitu, AB kurang AC. Kalau sini skalarnya ada 2, berarti AC tambah BC. Sama ya, AC kurang BC. Pengelompokan juga
boleh skalarnya dikalikan dulu, A kali B, angka ya skalar itu, baru dikalikan matriks C, atau A, B kali C. Kalau transpose, kalau skalar itu kan angka ya, jadi angka itu nggak ada di transpose, dia nggak masalah, tetap A itulah. Yang hanya bisa ditranspose itu kalau dia matriks, jadi B transpose. Nih, perkalian dua matriks. Dua matriks A dan B dapat dikalikan apabila jumlah kolom matriks A, matriks pertama, itu sama dengan jumlah baris matriks B. Jadi koreksi sedikit yang tadi. Mungkin maksudnya ini tadi. Jadi kita punya matriks A M kali N. B-nya N kali P. Ini ya, A-nya ukurannya M kali N. Barisnya M, kolomnya N. Matriks B, barisnya N, kolomnya P. Jadi dia bisa dikalikan kalau jumlah kolom matriks pertama, ini ya, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks B. Ini barisnya. Jadi kalau ini N, sini harus N. Jadi hasilnya nanti ukurannya apa? N kali P. Jadi A kali B itu ukurannya N kali P. Makanya ini katanya bisa didefinisikan. Sekarang saya balik kalau B. Matriks B ukurannya katanya N kali P. Ya. A-nya ukurannya M kali N. Apakah kedua matriks ini bisa dikalikan? B kali A? Kita berbicara B kali A, bukan A kali B sekarang. B ukurannya N kali P. N baris, P kolom. A ukurannya M baris, N kolom. Apakah kedua ini bisa dikalikan? Tidak, Bu. Karena gini, kenapa nggak bisa? Karena kolomnya nggak sama, Bu. Kolom di baris matriks pertama itu P, baris di baris matriks kedua itu M, beda, jadi nggak bisa dikaliin. Makanya tidak dapat didefinisikan. Bahasa yang benarnya tidak dapat didefinisikan. Next ya, nih. Kalau sesuai jenisnya, B ini disebut matriks apa? Ingat nggak yang saya definisi tadi? Dia hanya ada satu baris di sini, B. Jadi matriks apa namanya? Matriks baris, Bu. Kalau C, dia hanya ada satu kolom, maka disebut dengan matriks. Matriks kolom. Oke. Ya, B itu matriks baris, C itu matriks kolom. Atau B itu disebut vektor baris, C itu vektor kolom. B kali C ukurannya B. Barisnya 1, kolomnya ada 1, 2, 3. Sehingga ukurannya 1 kali 3. Matriks C. Barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya cuma 1. Jadi 3 kali 1. Ini bisa dikali karena sama-sama ya. Jumlah kolomnya 3, jumlah barisnya 3. Jadi kalau dikali, ingat kan ya kalau kali. 6 kali 4. Tambah 8 kali 7. Tambah 7 kali 2. 6 kali 4. Tambah 8 kali 7. Tambah 7 kali 2. 24. Tambah 5, 6. Tambah 14. Ya, totalnya 94. Dia tetap dalam bentuk matriks, tapi isinya cuma 1. Tetap dalam bentuk kurung siku, diapit oleh kurung siku, isinya 94. Jadi nanti kalau punya matriks B, B kali C jadi BC ya. Isinya 94, dia tetap dalam bentuk matriks. Kebetulan isinya cuma satu baris dengan satu kolom. Ini namanya kita sebut namanya matriks satuan. Jangan lupa pakai tanda kurung sikunya, nggak bisa dihilangkan dia. Karena bentuknya matriks. Isinya cuma satu angka, 94. Jadi namanya matriks satuan. Sekarang matriks A. Matriks A yang di soal nomor 2 itu ukurannya 3 baris 1 kolom. Matriks B ukurannya 1 baris 3 kolom. Sama-sama ya. Jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Jadi nanti hasilnya A 3 kali 3. Ini 3 kali 3. Caranya paham kan? 2 kali 6.
2 kalikan 8. 2 kalikan 7. 2 kali 6, 12. 2 kali 8, 16. 2 kali 7, 14. Terus lanjut ya. 5 kalikan 6, 30. 5 kali 8, 40. 5 kalikan 7, 35. Baris yang ketiganya, 4 kali 6, 24. 4 kali 8, 32. 4 kali 7, 28. 24, 32, 28. Nih, kalau ukurannya ini, A-nya ukurannya 2 kali 2. 2 kali 2 kan? B ukurannya 2 baris 3 kolom. Ini sama. Jadi nanti hasilnya 2 kali 3. AB itu harusnya ukurannya 2 kali 3. Benar nggak 2 kali 3 ini? 2 baris, 3 kolom. Cara ngalikannya ingat nggak? Baris kali kolom ya. Jadi 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Ya, ini sudah saya buat nih. 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Entry yang kedua gimana? 1 kalikan 0 tambah 2 kali 2. Jadi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kali kolom 3 gitu. Yang ketiga 1 kali 1 tambah 2 kali 0. 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Terus baris kedua kolom ke 1. 3 kali 1 tambah 4 kali 0. 3 kali 0 tambah 4 kali 2. 3 kali 1 tambah 4 kali 0. Itu ya perkaliannya. Ingat ya. Ini udah saya rinci. Kalau bisa langsung nggak usah ditulis-tulis lagi yang ini. Langsung aja dapat jawabannya oke. Ini saya buat penjelasan aja dari mana sih angka 141383. Jadi perhatikan kalau tadi tambah dengan kurang, jumlah dengan selisih, itu komutatif. Kalau perkalian tidak. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Kalau perkalian tidak komutatif. Kalau A suatu matrik persegi, maka kita punya A kuadrat. A pangkat 2 itu artinya A kali A. A pangkat 3 ya berarti A pangkat 2 kali A. Seterusnya. A pangkat 4 itu A pangkat 3 kali A. Oh ini sorry, ini C besar ya. Jadi kalau A kali B itu sama dengan B kali C, jadi kita nggak bisa ngomong B itu sama dengan C. Tidak bisa. Karena tidak berlaku sifat penghapusan. Kemudian kalau A kali B itu sama dengan 0, matriks 0, tidak bisa juga kita bilang matriks A-nya pasti 0, matriks B-nya pasti 0. Enggak. Belum tentu. Sifat perkalian ini ya, yang biasa ya. Kalau ada 3 matriks, yang ini A, B kali C dulu, baru kaliin A, atau mau A kali B dulu, berapa hasilnya, baru kaliin C. Jadi dia boleh asosiatif. Yang kedua, boleh A kali B dulu, nanti tambah A kali C. Hasilnya akan sama. B tambah C dulu berapa, baru kali A boleh, atau mau didistributifkan, B kali A tambah C kali A. Yang kurang juga seperti itu ya, A kali B kurang A kali C. Atau B kali A kurang C kali A. Kalau mau pakai cara yang biasa, boleh kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kemudian ada skalar A kali BC. Jadi skalarnya boleh kaliin B dulu, baru nanti dikaliin matriks C, atau skalarnya mau dikalikan yang C, baru nanti kaliin yang B boleh. Ingat pokoknya matriks itu tidak komutatif. Jadi kalau kamu nyari matriks A kali B, nggak bisa kamu buat B kali A. Harus terurut. Kalau dia A kali B, ya A kali B. Dia maunya B kali C, B kali C. Nggak bisa C kali B, nggak. Terus ada matriks A, kalikan identitas. Itu identitas ya. Identitas masih ingat? Yang 1, 0, 0, 1. Yang elemen diagonalnya semuanya bernilai 1. Selebihnya 0. Jadi matriks A kali identitas. Nah ini baru, kalau dia identitas baru komutatif. Identitas kali matriks, hasilnya matriks A sendiri. Determinan. Tambah kurang kali, ada pertanyaan nggak?
Matriks itu cuma ada tambah kurang kali, tidak ada bagi. Tapi dia pakai inverse atau determinan nanti. Tambah kurang kali ini ada pertanyaan kah? Determinan kalau 2 kali 2 udah gampang. Kita paling cuma sampai 3 kali 3. Determinan matriks itu jumlah semua hasil kali perkalian elementer dari yang bertanda dari A, dinyatakan dalam bentuk det A. Jadi perkalian elementer itu nanti kita buat dia dengan tanda plus 1 atau minus 1. Nah, gini. Kalau dia ordo 2 kali 2. Kalau matriks A ordo 2 kali 2, ini matriksnya huruf besar diapit oleh kurung siku, maka determinan A berarti det itu determinan dari A. Nah, kalau giliran ini determinan A dia buatnya kurung lengkung, karena bukan diapit oleh elemennya. Jadi ada yang nulis determinan A, ada yang nulis kayak gini, kayak harga mutlak. Ada 2 garis lurus yang mengapitnya, itu namanya determinan. Jadi determinan A gimana? Berarti A kali D dikurang B kali C. Ya. A kali D dikurang B kali C. Kalau kita punya matriks P 8, 4, 3, 4, berarti determinannya 8 kali 4, 32. 32 dikurang 4 kali 3. 32 kurang 12. Jadi determinannya 20. Dan 2 kali 2 gampang ya. Jangan terbalik aja. AD dikurang BC. Tapi posisi ABCD-nya harus ingat ya, ABCD. Jadi nggak terbalik. Sekarang yang 3 kali 3. Ada 2 metode. Yang pertama metode Sarus. Ada yang bilang Sorus, ada yang bilang Sarus. Jadi ini 3 kali 3. 3 baris dengan 3 kolom. Jadi kalau cari determinannya gimana? Dari mana bisa dapat ini? Jadi, tulis kembali PQR, STU, PWE. Tapi kita tambahkan 2 kolom di depan sini. Kolom pertama dengan kolom kedua aja yang kita tambah. PQ, ST, PW. Sehingga ketika dicari determinannya kayak gini. PTX, ya, PTX, tambahin tandanya. UV, Q kali UV, kali itu namanya, R kali S kali W, RSW. Ditambah. Dikurang. V kali T kali R, atau RTV boleh. Dikurang lagi. WUP. Boleh dulu WUP. Dikurang XFI. Itu ya, metode Sarus. Nambahin 2 kolom di depan. Jadi kalau perkaliannya dari kiri atas ke kanan bawah, dia tambah, nanti balik lawannya kurang semua. Ya, tadi. Seperti yang saya jelasin tadi. Saya dari bawah ke atas tadi ya. Ini dari atas ke bawah dia sama. Sarus tuh nggak bisa, cuma bisa untuk 3 kali 3 kelemahannya. Kalau 4 kali 4 atau 5 kali 5 atau ordo yang lebih tinggi, kita nggak bisa pakai sarus. Ini latihannya kita coba. Ya kan, jadi tulis kembali elemennya 246, 135, 789. Namain 2 kolom lagi ya. Kolom pertama dengan kolom kedua. Jadi kali ini. 2 kali 3 kali 9. Ini ya. Tambah 4 kali 5 kali 7. Tambah lagi 6 kali 1 kali 8. Dikurang. Ini. Garisnya agak geser ya. Nggak di PDF kan. Saya buat ulang aja lah. 246 tadi. 135. 789. Jadi tambahin 2 kolom aja, kolom 1 dengan 2. Oh ya, 2 kali 3 kali 9.
tambah 6 kali 5 kali 7. 4 kali 5 kali 7 tambah 6 kali 1 kali 8. Ya. Terus balikannya, tandanya dikurang 6 kali 3 kali 7, dikurang 2 kali 5 kali 8, dikurang 4 kali 1 kali 9. Oke ya, dapatnya 0. Mungkin determinan 0 bisa jadi, bukan salah jawaban kamu. Bisakah determinannya bernilai negatif? Ya juga bisa. Kalau itu kombinasi banyak karena jalan. Sudah kembali ke PPT? Sudah, Bu. Dikit lagi kok. Balik lagi. Oke. Ini sudah kembali ke PPT udah. PPT-nya udah. Oke. Sekarang cara yang kedua, metode kofaktor. Kalau kofaktor bisa dipakai untuk yang ordonya lebih tinggi selain 3 kali 3. Jadi setiap elemen menghasilkan suatu kofaktor yang tidak lain adalah minor dari elemennya. Nanti kalau banyak bacanya mungkin nanti bingung. Minor suatu matriks A, ini garis-garis ini aku saja, dilambangkan dengan MIJ. Artinya matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Contohnya ini, kita punya matriks ukuran 3 kali 3. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi, 3 kali 3 paling gampang pakai sorus. Sini saya akan mengenalkan yang pakai kofaktor. Jadi M11. Buat kembali matriksnya, tapi hapus yang baris 1 dengan kolom 1, karena M11. Jadi baris 1 dicoret, kolom 1 dicoret. Sisanya tinggal yang dalam ini. 3589. Ini matriks minor namanya. M12. Nanti saya jelasin untuk apa sih M11, M12 gitu. M12 berarti baris 1 dengan kolom 2 yang dihapus. Sisanya 1579. M13 baris 1 dihapus dengan kolom ketiga. Tadi ya, jadinya kayak gini. Ini dihapus tinggal 1378. M11, M12, M13 itu submatriks dari hasil ekspansi pada baris ke-1. Jadi dia dikatakan ekspansi kalau dia ngapus semua baris ke-1. Jadi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Seberapa banyak kolomnya dihapus, yang penting barisnya 1. Sekarang tujuannya untuk apa cari itu? Gitu ya. Kofaktor itu ini K, ada yang pakai C kalau buku Inggrisnya. Jadi KIJ itu sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan determinan MIJ. Ini determinan loh ya lambangnya. Jadi kalau mau cari determinan suatu matriks, kita cukup pakai metode kofaktor dengan mengambil satu ekspansi saja. Jadi kamu cukup konsisten mau pakai ekspansi baris ke berapa. Mau ekspansi baris ke 1 boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Sebanyak baris yang ada pada matriks itu. Seperti ini. Jadi kalau tadi mau ekspansinya baris ke 1, jadi dia konsisten. Semuanya baris ke 1. Tinggal baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Seperti itu. Contoh di sini saya buat. Ini matriksnya kita ya. Jadi kita pakai kofaktor, kita harus cari ekspansinya dulu. Untuk apa cari ekspansinya? Untuk cari determinannya. Untuk cari determinannya. Nah ini ya, tadi kan sama ya. Nah ini kita cari dulu determinannya. Ini berapa determinannya? Determinan M11-nya berapa? 3 kali 9. Itu ya. Dikurang 5 kali 8. 27 kurang 40. Minus 13.
Yang ini determinannya berapa? M12 nih. 1 kali 9 dikurang 7 kali 5. Minus 20 berapa? 6 ya. Determinan M13. 1 kali 8, 8 dikurang 3 kali 7. 8 kurang 21 minus 13. Nah, sekarang ini min 13, ya kan tadi dapatnya min 26, min 13. Jadi, determinan matriks Q itu sama dengan ini ya, determinannya tadi ya, min 13, min 26, min 13. Kemudian angkanya apa? Dari mana 2 min 46 dari sini? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Kenapa ini minus, Bu? Jadi urutannya gini. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus. Jadi yang pertama plus, dia plus. Kedua min, dia jadi minus 4. Plus, dia tetap 6. Itu, jadi 2 kali min 13, min 26. Min 4 kali min 26 serap 4, 6 kali min 13, min 78. Silakan terserah mau pakai yang sorus atau yang pakai kofaktor. Oke, adjoinnya sih saya kasih tahu aja adjoinnya, tapi nggak usah kita bahas ya. Ini adjoin matriks itu transpose dari kofaktornya. Biar tahu aja istilahnya, jadi adjoin matriks itu kalau transpose dari kofaktornya. Adjoin A berarti KIJ transpose. Dari mana sih K ini? K ini dari ini matriks yang tadi M11. Minornya tadi ya. 3. Nah, ini ya. Ini dapatnya adjoin. Saya kasih di paper, di kertas biasa ya. Nah, saya kasih di kertas biasa. Tadi kita bahas yang tadi dulu sebentar. Tadi matriks Q tadi determinannya 0 ya. Oke, saya coba di paper. Jadi kita punya matriks Q 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Kalau kita mau cari determinannya, yang pertama kita bisa pakai namanya metode Sarus. Jadi kalau mau cari determinannya, itu determinan itu gini aja, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Tambahkan 2 kolom kayak tadi ya, sudah saya jelasin. Jadi determinannya berapa? 2 kali 3 kali 9, 6 kali 9, 54, ditambah 4 kali 5 kali 7. 20 kali 7, 140, ditambah 6 kali 1 kali 8, 48, dikurang 7 kali 3 kali 6, 126, dikurang 8 kali 5 kali 2, 80, dikurang 9 kali 1 kali 4, kurang 36. Berapa coba? 54 tambah 140. Tambahin 48, kurangin 126, kurangin 80, kurangin 36. 0. Determinannya 0. Sekarang kalau pakai kedua, metode kofaktor. Saya coba ekspansi sepanjang baris 1. Jadi, kalau sepanjang baris 1,
Jadi saya buat begini dulu. Kita cari M11 dulu. Artinya baris 1 saya coret, kolom 1 saya coret. Sisanya tinggal berapa? 3, 5, 8, 9. Ya kan? Cari determinannya berapa? 3 kali 9, 27. Dikurang 8 kali 5, 40. Min 13. Kan baris 1, satunya tetap jadi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2 sekarang. Jadi tetap baris 1. Ini baris 1, kolom kedua sekarang yang dihapus. Jadi entry-nya tinggal 1, 5, 7, 9. Cari determinannya 1 kali 9, 9. Dikurang 5 kali 7, kurang 35. 9 kurang 35, minus 26. Sekarang M, tadi 1, 1, 2, sekarang 1, 3. Artinya, baris ke 1, kolom ketiga yang dihapus. Kolom ketiga nih yang dihapus. Sisanya angka apa yang tidak dicoret tuh? 1, 3, 7, 8. 1 kali 8, 8. Dikurang 21. Min 13. Belum selesai kan nyari determinannya. Jadi determinan Q itu apa? Sekarang, determinan Q, ini kita kan ngambil garis ini. Baris pertama tadi kan. Jadi lihat aja elemen baris pertama. Di sini saya ada ketentuan, perjanjian tanda namanya. Plus min plus, dia kayak gini, alternating sign. Jadi tandanya berlainan. Nah, kalau 3 kali 3 kayak gini, pasti mulai dari plus min plus. Jadi plus min plus, min plus min, plus min plus gitu. Karena tadi pakai baris pertama, jadi yang kita lihat, karena pakai baris pertama, jadi kita lihat yang baris pertama aja. Plus min plus. Jadi kita nulisnya, ini angka 2 yang pertama kali kan. Ini kan nih, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Berarti tandanya plus kan, 2. Minornya berapa? Min 13. Tandanya apalagi? Min ini ya. Min. 4. 4. Tandanya berapa? Minus 26. Plus kan? Tandanya berapa? 6 kalikan min 13. Nol. Pertanyaannya nanti, Bu, boleh nggak pakai ekspansi sepanjang baris kedua? Boleh, silahkan. Kalau pakai baris kedua, berarti nanti coret baris 2, kolom 1. Baris 2, kolom 2. Baris 2, kolom 3. Nanti tandanya yang dipakai min plus min. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini bahan terakhir sampai UAS. Oke, kalau nggak ada, saya mau bahas sedikit yang kuis kemarin. Bahas sebentar kuis kemarin. Ternyata banyak juga yang dapat kecil, ada juga yang dapat 100 ya. Oke, saya bahas sebentar aja. Karena itu akan berulang lagi nanti di UAS ya. Fx-nya berapa ya kemarin? 3x kuadrat min 4 ya. Pakai limit ya. Jadi f aksen x
X plus H. Ganti X-nya dengan X plus H. Hati-hati nih, 3X plus H kuadrat. Makanya saya selalu tekankan, ingat tanda kurung. Dikurang 4, dikurang Fx. Min 3X kuadrat, bukan min 4 ya. Sorry, soalnya plus ya. Nah, berarti sini min 4. Hati-hati. Kalau nggak paham gini, nah, saya buat gini dulu. Nah, mending dia pakai kurung. Banyak sekali salah tandanya di situ. Jadi limit H mendekati 0, X plus H kuadrat tambah 4, min kali 3X kuadrat, min 3X kuadrat, min kali 4, min 4. Jadi bukan plus 4 lagi. Hati-hati. Itulah, jadi nggak ada salahnya. Cuma nulis sebentar di tanda kurung kalau suka kurang teliti. Banyak yang menulis di bagian sini masih dalam bentuk plus 4. Ini kan min kali 3X kuadrat sudah min 3X kuadrat. Min kali 4 harusnya sini udah min 4, bukan plus 4 lagi. Ada lagi satu lagi. X plus H-nya dia nggak pakai kurung lagi, jadi X plus H kuadrat. Dia sendiri lupa nantinya. Jadi limit H mendekati 0, nah dalamnya mau diuraikan silakan. Jadi X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat tambah 4 kurang 3X kuadrat min 4. Nah. Kaliin 3X kuadrat, 6XH, 3H kuadrat plus 4 min 3X kuadrat min 4 dibagi H. 4 kurang 4, 0, 3X kuadrat kurang 3X kuadrat 0. Jadi 6XH ditambah 3H kuadrat per H. Jadi 6X ya, tambah 3H. 6X tambah 3 kali 0. 6X. Itu jawabannya. Karena ketika dicek, gini cara ngeceknya kan saya udah bilang 3X kuadrat. Jadi kalau diturunkan jadi 2 ke depan, 2 kali 3, 6. 6X. Itu yang pertama. Dicoba lagi dengan latihan-latihannya. Oke, saya boleh hapus ini? Screenshot aja mau ini. Biar saya bisa next. Oke, saya hapus ya. Oke, Iya, Bu. Nomor 2. Y sama dengan 2X kuadrat min 1 per 3X plus 5. Jadi U-nya sama dengan 2X kuadrat min 1. Artinya U aksennya berapa? 4X. V-nya 3X plus 5. Ini lumayan benar banyak. V aksennya 3. Jadi Y aksen itu apa? U aksen kali V min U V aksen per V kuadrat. Ini kan? 4X kali 3X plus 5. U-nya 2X kuadrat min 1 kaliin 3 per V kuadrat. 3X plus 5 kuadrat. Kalikan aja. 12X kuadrat plus 4X kali 5, 20X. Min 2X kuadrat kali 3, min 6X kuadrat. Hati-hati nih, min kali min 1 kali 3. Oke, 12X kuadrat. Bentar ya, bentar. Jadi 12X kuadrat dikurang 6X kuadrat. 6X kuadrat
tambah 20X tambah 3. Per bawahnya 3X plus 5 kuadrat. Nah, itu jawabannya. Terus kita ke nomor 3. Ke nomor 3. Y sama dengan X kuadrat plus 2 kali X pangkat 3 plus 1. Ini mau dikalikan langsung boleh. Kalau enggak, pakai aja U kali V. Jadi, dimisalkan U-nya. U sama dengan X kuadrat plus 2. Berarti U aksennya X kuadrat diturunkan jadi 2X. V-nya X pangkat 3 plus 1. Jadi V aksennya 3X kuadrat. Jadi Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Jadi 2X kalikan X pangkat 3 plus 1 tambah U kali V aksen. X kuadrat plus 2 kali 3X kuadrat. 2X kali X pangkat 3, 2X pangkat 4. 2X kali 1, 2X. X kuadrat kali 3X kuadrat. Jadi 3X pangkat 4. 2 kali 3X kuadrat berarti 6X kuadrat. Yang sama-sama pangkat 4 bisa kita tambahin kan? 5X pangkat 4 ditambah 6X kuadrat tambah 3X. Nomor 3 lumayan oke, banyak sih yang benar. Nah, nomor 4 ini yang banyak salah. Turunan rantainya. Sin pangkat 4 X plus 2 kuadrat. Ada yang menulisnya seperti ini. Oke, bagus sih dia nulisnya biar dia nggak salah. Oke, boleh aja sama. Jadi artinya pangkatnya 4 kan, turun ke depan. Jadi sinnya tinggal pangkat berapa? Bukan pangkat 4 lagi. Sinnya pangkatnya berkurang 1. Pangkat 3. Yang berkurang 1 itu pangkatnya sin ya. Bukan pangkatnya X plus 2. Oke. Turunan sin berarti cos. Tulis lagi X plus 2 kuadratnya. Turunan sin sudah jadi cos. Sekarang turunan X plus 2 kuadrat. X plus 2 kuadrat. Itu harus diturunkan. 2-nya ke depan. X plus 2-nya tulis kembali jadi pangkat 1. Nah, boleh. Turunan X plus 2 berapa? 1. Itu jawabannya. Jadi 4 boleh kaliin dengan 2, 8. Yang X plus 2 boleh pindah ke depan. Sin pangkat 3 X plus 2 kuadrat cos X plus 2 kuadrat. Nah, gitu. Jadi pangkat 4 turun dulu ke depan. Pangkat sinnya berkurang 1, tulis semuanya. Turunan sin itu apa? Cos. Tulis lagi X plus 2 kuadratnya. Sudah itu, sudah selesai sin dengan cosnya. Lihat, X plus 2 kuadrat. Kalau diturunkan berarti 2-nya ke depan. X plus 2-nya sendirian pangkat 1. Gitu. Oke, daftar hadir jangan lupa diisi. Itu pembahasannya. Turunan dengan integral tetap akan masuk ke dalam UAS ya. Jadi hari Senin kita ujian akhir semester. Kondisikan dimanapun, kan ini online ya, terserah pokoknya jam dimanapun kamu ada, pokoknya jam segitu 8.30 kita akan ada UAS. Saya nggak mau ada susulan. Kemudian pengurangan nilai tetap ada. Keterlambatan saya hanya tolerir 5 menit. Saya tolerir 5 menit, artinya lewat dari situ akan ada pengurangan nilai, karena kita harus menghargai teman-teman kita yang ngumpulnya on time. Oke, lewat dari 5 menit ada pengurangan nilai, seperti di kuis kemarin.
berjenjang ya, -5, -10, dan seterusnya. Kalau UAS sudah lebih dari 20 menit, berarti saya anggap kamu tidak ikut UAS. Gitu aja. Kalau dia error atau merasa loadingnya lambat, ada beberapa teman kemarin yang juga mengumpulkannya ke WA saya, tapi dia tetap submit di e-learning-nya. Itu oke-oke aja. Sebelum jam deadline dia udah kumpul dulu. Jadi saya masih agak logikanya, nalarnya agak diterima ya kan, karena dia nggak bisa submit ke e-learning mungkin. Tapi dia udah submit dulu ke dia japri saya di WA gitu. Bagusnya makanya jangan sampai deadline jamnya. Karena akses masuk kan nabrak sama kalian hampir 80, berarti 70-an orang ditambah anak yang kelas B dan C itu banyak. Oke. Cukup, ada pertanyaankah? On cam kan terlebih dahulu sebentar. On cam kan sebentar dulu, saya screenshot. Ya udah. Daftar hadir ya, saya ingatkan lagi jangan lupa. Hari Senin walaupun UAS itu sangat penting, daftar hadirnya juga tetap harus diisi. Oke. 8.30 kita UASnya ya, lihat di pertemuan ke-16. Jadi isilah daftar hadir dulu, dari jam 8 udah dibuka daftar hadirnya itu. Nanti baru akses soal, biar nggak lupa lagi. Oke, cukup ya. Ini pertemuan terakhir saya. Jangan jumpa saya dalam perkuliahan lagi, berarti kamu ngulang artinya. Oke. Mohon maaf kalau ada saya salah kata atau salah perbuatan. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Semoga semuanya sehat selalu. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi.